Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami kelompok 3 dari kelas KWUA 1 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul memperoleh modal. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sebelah kanan saya ada Anggraini Aprilia, kemudian saya sendiri Gita Nindyastuti, dan di sebelah kiri saya ada Muhammad Faza Raihan Atarsah. Baik, materi yang pertama akan dipaparkan oleh Atar. Baik, materi pertama adalah pengertian dari modal. Jadi, apa itu modal? Modal adalah kumpulan uang, barang, dan tenaga yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Jadi, dalam suatu bisnis, kita pasti memerlukan yang namanya modal. Dan untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha ini diperlukan modal uang dan modal tenaga. Modal dalam bentuk uang ini diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha, contohnya seperti pengurusan izin-izin atau membeli barang atau membayar karyawan. Sedangkan modal tenaga adalah modal yang dikeluarkan dalam bentuk kemampuan untuk mengolah sebuah usaha. Baik, materi selanjutnya adalah jenis-jenis modal usaha. Jadi modal usaha ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu modal investasi dan modal kerja. Pertama, modal investasi adalah modal yang digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang. Biasanya umurnya lebih dari 1 tahun. Penggunaan utama dari modal investasi ini adalah untuk membeli aktiva tetap seperti tanah, bangunan atau gedung, mesin-mesin, peralatan, kendaraan, atau inventaris lainnya. Kemudian adalah modal kerja, yaitu modal yang digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam suatu produksi. Jangka waktu modal kerja biasanya tidak lebih dari 1 tahun. Modal kerja ini biasanya digunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat perusahaan itu dioperasikan. Jenis modalnya bersifat jangka pendek, biasanya hanya digunakan sekali atau beberapa kali proses produksi. Contoh dari modal kerja ini adalah untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, atau biaya pemeliharaan lain-lainnya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Anggi. Baik, kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu sumber-sumber modal usaha. Pada saat ini kita akan membahas sumber-sumber modal usaha yang bisa kita dapatkan untuk memulai suatu usaha. Nah, yang pertama ada kredit tanpa anggunan atau KTA. Jadi, beberapa lembaga perbankan menerbitkan program kredit tanpa anggunan seperti contohnya Bank BNI, Bank Permata, ataupun Bank BRI, dan lain sebagainya. Nah, program-program ini bisa menjadi salah satu sumber modal bagi orang-orang yang ingin memulai usahanya. Nah, untuk para pemula usaha, kredit ini dapat menjadi salah satu sumber pendanaan bagi yang tidak memerlukan kredit dalam jumlah yang besar. Umumnya kredit ini diberikan berkisar 5 juta sampai sekitar 200 juta rupiah dengan jangka waktu yang beragam. Namun jika Anda baru akan merintis usaha, Anda akan sedikit merasa kesulitan untuk meminjam pada program kredit tanpa anggunan ini karena salah satu persyaratan yang harus kita berikan adalah memberikan slip gaji kita atau slip karyawan kita, seperti itu. Lalu yang kedua adalah kredit BPR atau Bank Pengkreditan Rakyat. Jadi BPR bisa menjadi salah satu sumber modal yang digunakan oleh usahawan, yang mana sumber modal yang satu ini melayani usahawan yang butuh pendanaan, terutama UKM dengan sistem, persyaratan, dan prosesnya yang jauh relatif lebih mudah daripada yang pertama, yaitu kredit tanpa anggunan tadi. Namun perlu kita ingat, di balik persyaratannya yang mudah, ada juga uang bunga yang lebih tinggi dari bank umumnya, dan juga jangka waktu pembayarannya relatif lebih singkat. Nah, lalu yang ketiga ada leasing atau leaseback. Jadi lembaga keuangan memberikan sumber modal usaha yang lain dengan nama leasing dan leaseback. Leasing ialah program peminjaman yang berbentuk perusahaan pendanaan di mana peminjaman tersebut tidak berupa uang, namun berupa pembelian aset seperti contohnya kendaraan bermotor dan lain sebagainya.
Nah, sedangkan leaseback adalah peminjaman yang diberikan kepada usaha yang memerlukan tunai, namun perlu digadaikan atau jaminan seperti BPKB motor, BPKB mobil, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah forum pegadaian. Nah, forum pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan yang dimiliki oleh pemerintah untuk menyalurkan peminjaman dengan jaminan barang tertentu. Perum pegadaian ini memiliki bunga yang relatif lebih rendah dan dihitung per 2 minggu. Nah, lalu bagi wirausahaan dapat memilih produk pegadaian yang ditawarkan dengan kebutuhan usaha, seperti contohnya KCA atau kredit cepat aman, ada juga Krasida atau kredit angsuran sistem gadai, dan juga kreasi atau kredit angsuran sistem fidusial. Lalu yang kelima adalah koperasi. Jadi koperasi juga menyalurkan pendanaan bagi usahawan yang memerlukan dana. Contohnya adalah koperasi kredit atau Kopdit ataupun KSP, koperasi simpan pinjam. Umumnya persyaratan yang diperlukan adalah Anda harus menjadi anggota koperasi tersebut, karena pada umumnya koperasi hanya meminjamkan modal untuk orang yang menjadi anggotanya. Itu adalah satu-satunya persyaratan yang harus dilakukan untuk kita meminjam modal pada koperasi. Lalu yang selanjutnya adalah pinjaman BUMN. BUMN menyediakan pinjaman biaya usaha bagi usahawan, baik pemula maupun yang lama. Dana yang digunakan sebagai pinjaman dari BUMN adalah dana kemitraan yang berasal dari berasal dari laba perusahaan untuk pengusaha kecil. Lalu yang selanjutnya, program dana kemitraan ini disebut juga program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL BUMN. Nah, BUMN yang memiliki program kemitraan ini antara lain adalah PT Jam Sostek, lalu Pertamina, lalu PT Gas Negara, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah pinjaman departemen. Pemerintah juga memberikan program kredit usaha kecil melalui beberapa departemen. Ada 3 departemen yang memiliki fasilitas pembiayaan untuk UKM, yaitu yang pertama Departemen Pertanian, Departemen Koperasi, dan juga Departemen Perindustrian. Khusus untuk usaha rumah makan, departemen yang memungkinkan untuk memberikan pinjaman adalah Departemen Koperasi. Nah, lalu yang terakhir adalah dana gabungan usaha atau join. Sumber dana yang satu ini bisa diperoleh kalau memiliki teman atau kerabat yang bersedia atau berpotensi memiliki dana lebih cepat dinegosiasikan untuk ikut serta menjadi pemodal dalam jumlah besar maupun sebagian kecil dari bisnis kita. Usahakan membuat perencanaan itu, konsepnya bakal usaha Anda dengan matang. Lalu lakukan presentasi dan kemudian negosiasikan mengenai kebutuhan modal, jumlah, jangka waktu peminjaman, dan pembagian hasil dan keuntungan untuk setiap bulannya. Jangan lupa untuk membuat daftar nama relasi yang berpotensi baik untuk memberikan pinjaman yang lebih besar. Nah, teman-teman, poin yang terpenting yang harus kita ingat adalah perhitungkan secara matang jumlah modal yang dibutuhkan, dan kemudian pertimbangkan keuntungan dan kelemahan dalam memilih sumber pendanaan dari luar. Jangan canggung untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai sumber pendanaan yang kita inginkan. Jangan sampai usaha kita baru berjalan tetapi sudah terbebani dengan tingkat bunga yang terlalu tinggi akibat pinjaman kita dari program-program yang tadi. Dan menurut kelompok kami pribadi, sumber modal usaha yang paling minim risiko bagi kita yang ingin memulai usaha dari mula-mula adalah dengan menggunakan uang simpanan kita ataupun dengan join dengan kerabat dan teman tadi. Karena pada umumnya perusahaan peminjaman juga menginginkan keuntungan. Jikapun kita memiliki masalah di usaha kita sehingga membuat kita telat, bahkan gagal membayar pinjaman, maka kita akan mendapatkan sanksi dari lembaga-lembaga tersebut. Contohnya adalah slik OJK kita di blacklist.
dan tidak dapat mengajukan pinjaman lagi, dan lain sebagainya. Jadi sekian materi mengenai sumber-sumber modal usaha. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Gita. Kelebihan dan kekurangan modal usaha. Di sini kami membagi dua kelebihan dan kekurangan modal usaha. Yang pertama yaitu kelebihan dan kekurangan modal usaha menggunakan modal sendiri. Yang pertama, kelebihannya adalah tidak ada biaya tambahan seperti bunga atau ada biaya administrasi yang perlu dibayar karena kita pure menggunakan biaya sendiri. Kemudian yang kedua, proses perolehan modal sendiri relatif jauh lebih sederhana dan cepat ketimbang meminjam melalui instansi atau lembaga lainnya, karena kita tidak memiliki persyaratan yang rumit dan waktu yang lama untuk mencairkan modal. Kemudian yang ketiga, tidak ada kewajiban untuk kita mengembalikan modal kepada pihak-pihak yang lain. Kemudian kekurangan untuk menggunakan modal sendiri adalah jumlah modal yang tersedia terbatas, karena kita hanya memiliki budget dalam cost tertentu, sehingga kita tidak akan mendapatkan biaya-biaya lain yang mungkin saja diperlukan dalam mendirikan usaha kita sendiri. Kemudian yang kedua, sulit untuk mendapatkan tambahan modal dari calon pemegang saham baru, karena kita sendiri menggunakan modal usaha sendiri dan tidak ada pihak-pihak yang ikut dalam mendirikan usaha tersebut yang memberikan modal, sehingga calon pemegang saham akan sulit memberikan tambahan modal untuk kita ke depannya. Kemudian yang ketiga, pemilik yang menggunakan modal sendiri mungkin dapat memiliki motivasi yang lebih rendah dalam mengelola usaha mereka dibandingkan dengan penggunaan modal asing yang dapat memotivasi mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik, karena ada demand untuk mengembalikan hutang yang telah mereka pinjam dari lembaga atau instansi peminjaman modal. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan untuk meminjam modal dari bank. Kelebihannya adalah yang pertama, proses pencairan dana yang cukup cepat sehingga permasalahan modal usaha terselesaikan dengan mudah. Kemudian yang kedua, persyaratan yang diajukan dari pihak bank kepada peminjam lumayan jelas, mudah, dan proses pencairan dana pun cepat. Dan yang ketiga, pelunasan peminjaman dana bisa diprediksi dan tidak tergantung pada fluktuasi bisnis yang ada. Namun, kekurangannya adalah bank akan semakin kaya dan peminjam akan semakin miskin, karena apabila tidak melunasi utang, pihak bank dapat melakukan tindakan paksa seperti menyita aset atau bahkan mengambil paksa sejumlah aset yang dimiliki oleh peminjam apabila peminjam tersebut tidak mengembalikan, sehingga pada akhirnya peminjam pun dapat jatuh bangkrut. Dan yang ketiga, apabila peminjam tidak dapat membayar lunas utangnya, maka bank akan menyita kepemilikan perusahaan tunggal atau mitra yang bekerja sama dengan peminjam yang ikut menandatangani kontrak kredit tersebut. Baik, itulah kelebihan dan kekurangan dari peminjaman modal sendiri maupun menggunakan bank. Yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini kesimpulannya adalah ketika kita menjalankan atau mengelola suatu usaha, penting bagi pebisnis untuk mempertimbangkan dengan cermat kelebihan dan kekurangan ini, serta merencanakan strategi keuangan dengan kebutuhan dan tujuan yang sesuai dengan bisnis mereka. Agar dengan menyesuaikan bisnis ini, mereka dapat mengatakan, maka kami bisa mengatakan bahwasanya seorang usahawan akan lebih cermat untuk mempertimbangkan cara seseorang dalam sebuah perolehan suatu modal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.